harusnya ini udah selesai nih. Gosip-gosip yang mengatakan kalau Luis Diaz itu diincar sama PSG. Bahkan kalau nggak salah tuh pembawa acara apa sih fan channel tuh Red Sales, apa kalau nggak salah Red Sales bilang katanya bisa tuh Luis Diaz ditukar sama Mbappe plus PSG harus bayar 80 juta pound sterling boleh kali. Nah, itu jangan didengerin. Red Sales TV berkolaborasi dengan Fever Pitch membuat merchandise pertama bertemakan jersey vintage yang sangat klasik sekali. Waduh. Lengkap dengan tulisan Red Sales yang dimanipulasi agar terlihat seperti logo ikonik dari Carlsberg yang menjadi sponsor utama jersey Liverpool di tahun 1992 sampai dengan 2010. Di bagian atasnya ada badge Liverbird versi Red Sales dengan tulisan International Copites yang menggambarkan identitas kami sebagai fans Liverpool internasional. Di bagian belakang tidak lupa juga tentunya kita sematkan angka 97 untuk mengenang korban tragedi Hillsborough. Dan tentunya pilihan opsional bagi kamu yang ingin menggunakan nameset dan nomor punggung. Fever Pitch dengan jenius mendesain bagian kerah dan bagian lengan dengan memberikan dua list sekaligus memadukan warna hijau army dan putih, membuat jersey ini terasa vintage dan modern di satu waktu yang sama. Sesi pre-order dimulai tanggal 17 Maret hingga 7 April 2024, tersedia dari ukuran S hingga 4XL dengan opsi lengan pendek dan panjang. Harga ready stock 250.000, tapi kalau kamu ikut sesi pre-order ini cukup bayar 199.000 saja. Pesan sekarang merchandise spesial perdana Red Sales ini di marketplace Fever Pitch, jangan sampai kelewatan. Klik link yang ada di deskripsi. Pemirsa, selamat datang di Red Sales TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto, dan seperti biasa kita akan mengupdate berita-berita terbaru, update-update terbaru dari Liverpool FC tentu saja. Dan ya, mari tidak berlama-lama langsung kita mulai aja ke berita hari ini. Ini baru naik ya beberapa jam yang lalu ya, ketika live streaming sebenarnya gue dikasih tahu kalau PSG dikonfirmasi tidak sedang mengejar Luis Diaz ya. Ini mungkin teman-teman beberapa hari ke belakang ya ngeh dengan gosipnya Luis Diaz yang katanya diincar sama PSG untuk menggantikan seorang Kylian Mbappe kan. Cuman memang dikonfirmasi sama Fabrizio Romano ya kalau gua udah nyebut nama itu artinya gua nggak perlu menjelaskan lah dia siapa ya. Fabrizio Romano di akun Instagram Live Here We Go dia bilang Liverpool have currently not received any approach by Paris Saint-Germain ya. Jadi saat ini Liverpool tidak menerima satupun dari PSG untuk membeli Luis Diaz gitu ya. Tidak ada negosiasi yang berjalan saat ini atau pembicaraan bahkan ya yang berjalan saat ini. Ini dikonfirmasi sama Fabrizio Romano. Liverpool are not showing any desire or plan to sell Luis Diaz. Sementara itu dari Liverpoolnya juga kagak ada keinginan untuk menjual ya. Tidak ada keinginan untuk menjual Luis Diaz karena Liverpool mempertimbangkan pemain ini adalah salah satu pemain kunci top player untuk project mereka tentu saja. PSG juga di satu sisi itu juga memiliki prioritas yang berbeda ya, kayaknya nggak ngincer posisinya Luis Diaz juga, pemain dengan posisi Luis Diaz dan tidak sedang dalam usaha mengejar Luis Diaz. Ini dikonfirmasi sama Fabrizio Romano baik dari sisi Liverpoolnya maupun dari sisi PSG-nya. Jadi harusnya ini udah selesai nih. Gosip-gosip yang mengatakan kalau Luis Diaz itu diincar sama PSG. Bahkan kalau nggak salah tuh pembawa acara apa sih fan channel tuh Red Sales, apa kalau nggak salah Red Sales bilang katanya bisa tuh Luis Diaz ditukar sama Mbappe plus PSG harus bayar 80 juta pound sterling boleh kali. Nah, itu jangan didengerin. Jangan didengerin ya. Udah nggak ada itu mah cuma kepengenan doang ya. Kadang orang pengen ya, cuman kan kenyataan nggak bisa kayak gitu dong, semudah itu dong ya kan. Nah, ini pemain berumur 27 tahun ya dan masih memiliki kontrak hingga 2027. Pemain umur 27 di posisi depan kayak gitu sih biasanya lagi mateng-matengnya ya kan, dan kayaknya kurang bijak aja untuk menjual seorang Luis Diaz ya. Mungkin musim ini bisa ya bisa ada yang kritik, ada bagian juga yang bagus dari dirinya, tapi dia memasuki umur prime-nya dan kayaknya sih
mendingan tahan aja dulu Liverpool, nggak usah ngapa-ngapain dah lah ya. Kita percaya sama Luis Diaz, kita kasih dia waktu untuk memainkan sepak bola terbaiknya gitu di masa yang akan datang tentu saja. Dan kita udah ngeliat ya kan seberapa bagusnya pemain ini sebenarnya ya kan, di beberapa momen tuh meledak-ledak itu kayak Manchester City menit-menit 10 menit terakhir deh, itu Luis Diaz gila sih, kelihatan banget walaupun di sebelumnya memang agak ngaco ya, tapi kita lihat sparks atau percikan-percikan dari kualitas seorang Luis Diaz. Dan tahan aja udah Liverpool lah, tahan aja lah, enak aja tuker Mbappe plus duit lagi, gila-gila. Ya, dan ya Sky Sports juga nih kata This is Anfield mengabarkan, menambahkan ya, lebih tepatnya menambahkan katanya PSG juga tidak ada ini sama sih, tidak ada keinginan untuk ngejar Luis Diaz di akhir musim ini karena mereka PSG melihat Luis Diaz itu bukan profil pemain yang pas untuk menggantikan posisinya Kylian Mbappe gitu. Itu kalau kata Sky Sport gitu ya guys ya. Dan ya itu harusnya menyelesaikan gosip tentang Luis Diaz ini. Lalu kemudian ke berita selanjutnya, ada berita tentang Trent Alexander-Arnold. Ini juga update yang cukup baik ya, karena kita sama-sama tahu Trent Alexander ini sudah cedera, sudah menepi cukup lama ya. Kita lihat di sini sejak kemenangan 3-1 lawan Burnley Februari tanggal 10 ya. 9 pertandingan ya. Terasa lama walaupun baru bulan lalu, tapi terasa lama karena 9 pertandingan dalam 1 bulan ya cukup banyak ya kan. Dan ini cederanya knee ligament damage, kerusakan di ligamen lutut ya kan. Dan dia sudah menepi, cuman memang terakhir update ini gue juga sering kabarin di live streamingnya Red Sales, kalau minggu lalu Jurgen Klopp udah mengkonfirmasi kan kalau Trent Alexander-Arnold dan Diogo Jota itu akan kembali seminggu setelah international break. Jadi pertandingan setelah international break itu adalah pertandingan Brighton ya kan, di akhir bulan tanggal 31 ya kan. Nah, berarti seminggu setelah itu, artinya di awal April lah ya, tanggal tujuan lah ya. Nah, kalau di sini dijelasin nih secara detail sama This is Anfield, katanya kemungkinan memang dia tuh prediksinya adalah ketika lawan seminggu setelah lawan Brighton di Maret 31, yaitu lawan Manchester United di Old Trafford tanggal 7 April ya kan. Itu kemungkinannya ya untuk Trent Alexander-Arnold balik ya kan. Tanggal 7 April pas kita kembali ke Old Trafford untuk melawan Manchester United. Namun Chris Bascombe dari The Telegraph ya kan melaporkan kalau Alexander-Arnold itu ada bus gitu lah ya dalam proses recovery-nya, penyembuhannya. Jadi ada kemajuan yang cukup baik lah ya, yang memungkinkan dia mungkin bisa kembali lebih cepat gitu guys ya. Pemain 25 tahun itu optimis ya bisa main di pertandingan lawan Sheffield United di Anfield tanggal 4 Aprilnya. Jadi sebelum pertandingan lawan Manchester United mungkin dapat menit dapat satu babak kedua itu udah cukup bagus, atau babak pertama bahkan, atau 30 menit terakhir bisa jadi. Tapi kalau dia bisa kembali lawan Sheffield United itu jauh lebih bagus, sehingga dia bisa ready seredi-redinya starting dari awal lawan Manchester United. Itu akan sangat-sangat bagus sekali kalau bisa begitu ya. Dan ini tentu saja kabar baik ya. Untuk Diogo Jota kemungkinan masih sama, belum ada update. Diogo Jota diprediksi atau diharapkan bisa kembali di pertandingan lawan Manchester United ya. Cuman memang kalau untuk Trent Alexander-Arnold dikabarkan bisa lebih cepat nih. Which likely to be eased back in with Connor Bradley and Joe Gomez both available to start in his place. The number 66 will almost certainly reclaim his spot when fit. Nah ya, jadi kemungkinan kalaupun memang ntar balik, udah pasti Trent Alexander-Arnold langsung mengambil posisinya menggantikan Connor Bradley dan Joe Gomez yang selama ini membackup dirinya lah gitu ya. The hope may be then that he could come off the bench. Nah ya, nih yang tadi gue bilang ya, kemungkinan dia akan mulai dari bench ketika lawan Sheffield United, terus habis itu starting lawan Manchester United. Kita semua sepemikiran lah ya, kalau dia bisa kembali lawan Sheffield nggak usah main fullnya di Manchester United, di Sheffield, fullnya di Manchester United, kayak gitu sih. But with Liverpool medical staff saying number of players suffer a re-injury early this season after being perceived to have been rushed back, there will be a caution taken with Alexander-Arnold. Nah, cuman memang perlu dicatat nih sama teman-teman juga di Anfield nulis di sini kalau
terutama di paruh musim kedua ini ya, ada beberapa kasus di mana pemain udah balik dari cedera, terus habis itu cedera lagi ya. Ini tentu saja akan menjadi perhatian tersendiri ya, termasuk ke Trent Alexander-Arnold ya kan. Apakah benar-benar dia sudah ready apa enggaknya, itu pastinya akan banyak pertimbangan. Tapi paling enggak si Chris Bascombe ini udah mengabarkan berita baik ya, kita lihat nanti progresnya seperti apa ya kan. Nah, kemungkinan besar yang pemain yang akan cedera, yang balik juga, Curtis Jones itu akan balik ya kan, ketika pertandingan lawan Brighton ya. Ya, ketika pertandingan lawan Brighton itu sih Curtis Jones tuh di lini tengah ya, yang memang kemarin kita agak kesulitan ya di lini tengah, agak rotasinya kurang baik lah ketika kehilangan Curtis Jones, mulai agak goyang tuh ya kan. Nah, kalau sekembalinya Curtis Jones nanti di akhir bulan ini itu akan sangat-sangat membantu squad tentu saja ya kan, memberikan booster di lini tengah. Dan juga untuk Stefan Bajcetic ya kan, yang kabarnya juga bisa kembali lah ya ke mulai latihan bersama tim ya. Ini perlu dicatat, mulai latihan bersama tim setelah international break juga ya kan. Jadi akhir bulan ini untuk main kayaknya sih nggak terburu-buru kalau untuk Stefan Bajcetic, tapi paling nggak dia bisa latihan kembali bersama tim, itu udah sangat progres sekali untuk Stefan Bajcetic yang kehilangan sebagian besar musim ini, cuman main 2 kali kayaknya ya, 2 pertandingan di musim ini. Dari yang tadinya sangat krusial posisinya dia tuh di apa namanya di musim lalu. Lalu untuk Alisson Becker kemungkinan besar next back as he recover from a serious hamstring injury, ini kemungkinan besar nih kalau nggak salah di bulan April akhir lah kalau nggak salah ya. Akhir April kalau nggak salah waktu itu si Jurgen Klopp ngomongnya. Cuma memang masih perlu, karena dia yang paling parah sih untuk cederanya dari yang jangka pendek ini. Si Alisson Becker ini yang cukup parah ya, karena dia mengalami masalah di hamstringnya. Sementara itu untuk Joel Matip, Thiago, Bendok ini kayaknya udah selesai musim ini untuk mereka. Kita lihat nanti progresnya Thiago, Joel Matip. Gue udah bilang Thiago kayaknya udah kelar, udah dari pas lagi musim transfer window musim dingin kemarin, gue udah bilang Thiago udah selesai di Liverpool, kayaknya sih akan dilepas. Kalau untuk Joel Matip kemungkinan besar akan dapat 1 musim lagi lah, kebijaksanaan dari Liverpool ya untuk memperpanjang 1 musim lagi aja selama dia recover gitu sih, supaya dia nggak keluar. Ini legenda yang satu ini nggak keluar dari Liverpool terpincang-pincang gitu ya, karena dia masih akan pemulihan sampai pertengahan musim depan gitu bang ya, jadi masih lama nih ya, masih lama. Sementara itu untuk Bendok juga masih recover dari cedera lutut ya kan, dan ya, kemungkinan besar sih selesai juga musim ini untuk Bendok gitu. Ya itu update cedera dari beberapa pemain ya, cukup baik terutama untuk Trent Alexander-Arnold. Kita berharap segera nih para pemain-pemain ini kembali sehingga kita bisa ngegas di one last ride lah ya. Jadi setelah international break kayaknya udah nggak ada international break lagi, kita gas sampai akhir musim dan dapatkan apa yang kita bisa dapatkan di sisa akhir musim ini tentu saja. Dah, itu aja untuk update berita kali ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya udah di dislike aja, nggak apa-apa. Kalau terus buat teman-teman yang baru datang, selamat datang di Red Salis TV. Yang belum subscribe silakan di subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir, nama gue Fernaldi Wibianto. Undur diri dulu. Sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.